Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Melalui dunia internet, atau disebut juga cyberspace, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, dampak negatifnya pun tidak bisa dihindari. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, transmisi data orang lain, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Baik dahulu maupun zaman sekarang ini, celah untuk mencuri data maupun dokumen-dokumen penting masih tetap bisa dilakukan. Walaupun sistem di dalam instansi pemerintahan dan perusahaan swasta sudah dikatakan secure, tetap saja pencurian data maupun dokumen-dokumen penting masih bisa dilakukan. Dengan adanya teknologi saat ini, data maupun dokumen-dokumen penting, baik dalam instansi pemerintahan maupun perusahaan, lebih banyak menggunakan komputer maupun laptop dan disimpan di dalam sebuah database, sehingga dalam pencarian data maupun dokumen-dokumen lebih cepat, walaupun sebagian masih menggunakan lemari besar dalam menyimpan arsip, data maupun dokumen-dokumen pentingnya. Cybercrime juga memiliki karakteristik, di antaranya yang pertama dari ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup kejahatan cybercrime bersifat global, melintasi batas negara sehingga sulit untuk dideteksi pelaku dan hukum yang berlaku. Yang kedua, dilihat dari sifat kejahatannya, cybercrime tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Yang ketiga, untuk perilaku kejahatan, tidak mengenal usia dan bersifat universal, bahkan beberapa di antaranya masih anak-anak dan remaja. Yang keempat, modus kejahatannya. Modus kejahatan dari cybercrime adalah modus operandi, di mana modus tersebut hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluruh bentuk dunia cyber. Dan yang terakhir, jenis kerugian yang ditimbulkan dapat berupa material maupun non-material, seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi. Pengertian data forgery. Sebelum ke pengertian data forgery, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu arti data. Pengertian data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Sedangkan forgery merupakan pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara tak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Jadi, menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa data forgery merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat online.
dan memasuki dunia cyber atau maya. Contoh kasus. Adapun contoh kasus data forgery yang sudah terjadi yaitu data forgery pada e-banking BCA. Dunia perbankan melalui internet e-banking Indonesia dikejutkan oleh ulah seseorang bernama Stephen Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Master Web. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tanpa palsu layanan internet banking Bank Sentral Indonesia. Stephen membeli domain-domain dengan nama mirip www.klikbca.com, situs asli internet banking BCA, yaitu domain klikstripbca.com, klikbca.com, klikbca.com, klikca.com, dan klikbac.com. Isi situs-situs plesetan ini pun nyaris sama, kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi dan adanya formulir akses yang palsu. Jika nasabah BCA salah ngetik situs BCA asli, maka nasabah tersebut masuk ke perangkap situs plesetan yang dibuat oleh Stephen hingga identitas pengguna atau user ID dan nomor identitas personal PIN dapat diketahuinya. Selanjutnya, dasar hukum data forgery. Dasar hukum dari melakukan tindak pidana data forgery atau pemalsuan data mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, sebagaimana yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 31 ayat 1, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Ayat kedua berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan penghentian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Ayat 3 berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pasal 47 UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Motif data forgery. Ada beberapa faktor di dalam motif data forgery. Di antaranya, pertama, faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Kedua, faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Ketiga, faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya, di antaranya pertama, kemajuan teknologi informasi.
Karena teknologi sekarang semakin canggih, dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Kedua, sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan, sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Ketiga, komunitas. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Penanggulangan data forgery. Pertama, perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Kedua, perlu sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Ketiga, penyedia web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. 4. Para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-data di internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna.